warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis dan Etika Profesi yang akan menjelaskan materi tentang Good Corporate Governance atau GCG yang beranggotakan saya Jeniar Pratiwi, nomor Indo Mahasiswa 2020 SA054 dari kelas SA1A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Naura Oktaviani, nomor induk mahasiswa 2020 SA039 dari kelas SA1A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Permatahati, nomor induk mahasiswa 2020 SA025 dari kelas SA1A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jeniar Pratiwi, perwakilan kelompok 5 Hukum Bisnis dan Etika Profesi yang akan menjelaskan materi tentang Good Corporate Governance atau GCG yang beranggotakan 1. Deliana Permatahati, 2. Irsa Naura Oktaviani, dan 3. Jeniar Pratiwi. Kami dari kelas SA1A1 mahasiswa ITB AAS Indonesia. Simak video ini ya sampai selesai, semoga bermanfaat atas penjelasan kami. Terima kasih. Peta konsep Good Corporate Governance atau GCG. Latar belakang, pengertian, prinsip-prinsip, manfaat GCG dan hukum perseroan Indonesia, organ khusus dalam penerapan GCG, GCG dalam BUMN, GCG dan pengawas pasar modal di Indonesia, GCG perbankan di Indonesia. Belakang Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik atau selanjutnya disebut GCG, muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut, di samping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintah yang buruk. Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara dan timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor. Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Undang-undang dimaksud berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. Pengertian Good Corporate Governance atau disingkat GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandasan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Prinsip-prinsip 1. Transparansi atau transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. 2. Accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris. 3. Responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. 4. Independensi atau kemandirian. Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. 5.
fairness and equality atau kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang. Manfaat. Menurut Jagger dan kawan-kawan 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCK itu bermanfaat, yaitu 1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCK. 2. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. 3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCK. 4. Kalau GCK bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis sistem ini, dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. 5. Secara teoris, praktik GCK dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Mas Ahmad Daniri 2005-14, jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance atau GCK secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat antara lain. 1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 2. Mengurangi biaya modal atau cost of capital. 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. GCK dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas paying hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCK. Meskipun begitu, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Wewenang dari ketiga organ ini diatur dalam bab 1 pasal 1 sebagai berikut. Ayat 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Ayat 5. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ayat 6. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Organisasi khusus dalam penerapan GCK. Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali di dalam anggaran dasar perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indra Surya dan Evan Yustiavananda 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melakukan penerapan GCK, yaitu 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, 4. Sekretaris perusahaan. GCK dalam BUMN. Pada awalnya tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi,
Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan peraturan yang ada, dapat dibedakan 3 jenis bentuk hukum BUMN, yaitu persero, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan jawatan atau perjan. Jager DKK 2003 selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Contohnya, pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi. Tujuan GCK diatur dalam pasal 4 adalah 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Menyukseskan program privatisasi. G. Dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga penunjang pasar modal, antara lain lembaga-lembaga penunjang pasar modal antara lain 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2. Bursa Efek. 3. Lembaga Clearing. 4. Investor. 5. Akuntan Publik. 6. Notaris. 7. Konsultan Hukum. CG Perbankan di Indonesia. Menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah. Dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/PPI/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCK oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang a. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. B. Tujuan implementasi GCK minimal untuk merealisasikan 1. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 2. Kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. 3. Kinerja ketaatan, fungsi auditor internal dan eksternal, implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. 4. Ketentuan dalam pihak-pihak terkait dan dana dalam jumlah besar. 5. Rencana strategi bank. 6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. C. Jumlah komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris. D. Jumlah komposisi, kriteria dan independensi Dewan Direksi. E. Komite. F. Ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. G. Implementasi manajemen risiko. H. Ketentuan dana. I. Rencana strategis bank. J. Aspek transparansi kondisi bank. K. Konflik kepentingan dan pelaporan internal. L. Laporan dan asesmen implementasi GCK. M. Implementasi GCK di cabang luar negeri. N. Sanksi-sanksi. O. Ketentuan peralihan. Dan P. Ketentuan penutup. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bisa membantu. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.